Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Rangga Saputra dengan NIM 304022000193. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisa investasi saham yang optimal pada industri retail berdasarkan pada perspektif teori Markowitz. Di sini saya diampu oleh Bapak Profesor Haji Bejo Santoso. Nah, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Oke, pada pembahasan pertama di sini terdapat pengertian teori Markowitz sendiri yang merujuk pada portofolio yang optimal, merupakan konsep dalam investasi yang bertujuan untuk membantu investor dalam membangun portofolio yang optimal. Portofolio yang optimal sendiri di sini berarti sebuah kumpulan aset yaitu berupa saham, obligasi, properti, dan lain-lain yang memberikan tingkat keuntungan atau return tertinggi untuk tingkat risiko tertentu. Selanjutnya terdapat tujuan spesifik dari teori Markowitz sendiri. Yang pertama adalah memaksimalkan return pada risiko tertentu, di mana investor ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari investasinya. Namun, mereka juga menyadari bahwa semakin tinggi return yang diharapkan, semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung. Teori Markowitz membantu investor untuk menemukan portofolio yang memberikan return tertinggi untuk tingkat risiko yang mereka terima. Tujuan kedua yaitu meminimalkan risiko melalui diversifikasi. Diversifikasi sendiri adalah kunci dalam mengurangi risiko dengan menyebarkan investasi ke berbagai aset yang berbeda seperti saham, obligasi, properti, dan lain-lain. Investor dapat mengurangi dampak negatif jika salah satu aset mengalami penurunan nilai. Teori Markowitz menunjukkan bagaimana cara melakukan diversifikasi yang efektif untuk mencapai tujuan ini. Tujuan ketiga berupa meminimalkan risiko tanpa mengorbankan return. Ini adalah tujuan yang lebih spesifik dari poin kedua. Teori Markowitz tidak hanya sekedar mengurangi risiko, tetapi juga berusaha untuk melakukannya tanpa mengorbankan potensi keuntungan. Artinya, investor dapat tetap mencapai tingkat return yang memuaskan meskipun risiko telah diminimalkan. Nah, selanjutnya di sini terdapat manfaat dari teori Markowitz. Yang pertama adalah diversifikasi risiko. Salah satu kontribusi terbesar dari teori Markowitz adalah pemahaman yang lebih baik tentang diversifikasi dengan menyebarkan investasi ke berbagai aset yang tidak berkorelasi sempurna. Investor dapat mengurangi risiko keseluruhan portofolio. Jika satu aset mengalami penurunan nilai, kemungkinan aset lain akan memberikan keuntungan, sehingga dampak negatifnya dapat dikurangi. Manfaat yang kedua berupa alokasi aset yang optimal. Teori ini membantu investor menemukan proporsi yang tepat untuk setiap aset dalam portofolio dengan menggunakan alat-alat analisis yang disediakan oleh teori ini. Investor dapat mengoptimalkan alokasi aset berdasarkan tujuan investasi dan profil risiko mereka. Manfaat ketiga terdapat decision making yang rasional. Teori Markowitz memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan investasi yang lebih rasional dan berbasis data. Investor dapat membandingkan berbagai alternatif investasi secara kuantitatif dan memilih portofolio yang paling sesuai dengan preferensi mereka. Terakhir, teori Markowitz memiliki manfaat untuk menciptakan efficient frontier. Konsep efficient frontier adalah salah satu hasil penting dari teori Markowitz. Efficient frontier adalah kurva yang menggambarkan kombinasi portofolio dengan tingkat risiko terendah untuk tingkat return tertentu. Dengan memahami efficient frontier, investor dapat memilih portofolio yang memberikan return tertinggi untuk tingkat risiko yang mereka terima. Nah, di sini juga terdapat konsep utama dalam teori portofolio Markowitz. Yang pertama adalah diversifikasi. Diversifikasi merupakan strategi penyebaran investasi ke berbagai aset yang berbeda, seperti saham, obligasi, properti, dan lain-lain, dengan tujuan untuk mengurangi risiko. Dengan cara ini, jika suatu aset mengalami penurunan nilai, kemungkinan aset lainnya akan memberikan keuntungan, sehingga risiko keseluruhan portofolio dapat ditekan dengan tujuan yaitu meminimalkan risiko tanpa mengorbankan return yang signifikan. Yang kedua terdapat konsep efisiensi portofolio. Portofolio yang efisien adalah portofolio yang memberikan return tertinggi untuk tingkat risiko tertentu, atau sebaliknya, risiko terendah untuk tingkat return tertentu. Portofolio efisien terletak pada kurva yang efisien, dengan tujuan untuk memilih portofolio yang memberikan kombinasi terbaik antara risiko dan return. Selanjutnya terdapat rasio risiko dan pengembalian. Rasio risiko dan pengembalian adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan kinerja berbagai portofolio. Rasio ini menghitung berapa banyak return yang diperoleh untuk setiap unit risiko yang diambil, dengan tujuan memilih portofolio dengan rasio risiko dan pengembalian yang paling menarik.
terakhir, terdapat konsep korelasi antar aset. Korelasi antar aset di sini adalah mengukur seberapa kuat hubungan antara pergerakan harga dua aset atau lebih. Jika dua aset memiliki korelasi yang tinggi, artinya pergerakan harga mereka cenderung sama. Sebaliknya, jika korelasi rendah, pergerakan harga mereka cenderung berbeda. Ini bertujuan untuk membangun portofolio dengan aset-aset yang memiliki korelasi rendah untuk meningkatkan diversifikasi. Nah, selanjutnya di sini terdapat beberapa implikasi penting dari teori Markowitz sendiri. Yang pertama ada dasar modern portofolio teori atau MPT. MPT adalah kerangka kerja yang komprehensif untuk membangun dan mengelola portofolio investasi. MPT menggunakan konsep-konsep seperti diversifikasi, efisiensi portofolio, dan rasio risiko return untuk membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih menarik. Kedua, implikasi berupa investor rasional memilih portofolio pada efficient frontier. Investor yang rasional menurut teori Markowitz akan selalu berusaha untuk memilih portofolio yang terletak pada kurva efisien. Portofolio pada kurva efisien memberikan return tertinggi untuk tingkat risiko tertentu, atau sebaliknya, risiko terendah untuk tingkat return tertentu. Dengan memilih portofolio pada kurva efisien, investor akan dapat memaksimalkan keuntungan sambil meminimalkan risiko. Implikasi ketiga di sini adalah risiko total tidak hanya bergantung pada volatilitas. Salah satu kontribusi penting teori Markowitz adalah pemahaman bahwa risiko total suatu portofolio tidak hanya ditentukan oleh volatilitas masing-masing aset, tetapi juga oleh hubungan antar aset atau korelasi. Diversifikasi yang efektif melibatkan pemilihan aset-aset yang memiliki korelasi rendah satu sama lain. Dengan cara ini, investor akan dapat mengurangi risiko keseluruhan portofolio. Nah, selanjutnya adalah implikasi efficient frontier. Yang pertama adalah optimalitas portofolio. Setiap portofolio yang terletak pada efficient frontier dianggap optimal dalam konteks risiko dan return. Artinya tidak ada cara untuk meningkatkan return tanpa meningkatkan risiko. Begitupun sebaliknya, mengurangi risiko tanpa mengurangi return. Jika Anda berada pada kurva ini, lalu portofolio di luar kurva efisien tidak mungkin ada karena melanggar prinsip dasar keuangan. Untuk mendapatkan return yang lebih tinggi, Anda harus mengambil risiko yang lebih tinggi juga. Yang kedua di sini pengambilan keputusan investor. Efficient frontier memungkinkan investor untuk memilih portofolio yang sesuai dengan profil risiko mereka. Investor yang agresif cenderung memilih portofolio di bagian kanan kurva dengan return yang lebih tinggi tetapi risiko yang lebih besar. Sebaliknya, investor yang konservatif akan memilih portofolio di bagian kiri kurva dengan return yang lebih rendah tetapi risiko yang lebih kecil. Nah, dengan memahami efficient frontier, investor akan dapat melakukan diversifikasi portofolio secara efektif. Mereka dapat memilih kombinasi aset yang optimal untuk mencapai tujuan investasi mereka. Terakhir, yang ketiga adalah portofolio yang tidak efisien. Portofolio yang terletak di bawah kurva efisien dianggap tidak efisien karena ada kombinasi portofolio lain pada kurva yang memberikan return yang lebih tinggi untuk tingkat risiko yang sama, atau risiko yang lebih rendah untuk tingkat return yang sama. Lalu, portofolio yang tidak efisien seringkali terjadi karena kurangnya diversifikasi. Dengan menambahkan aset-aset yang tidak berkorelasi sempurna ke dalam portofolio, investor dapat meningkatkan efisiensi portofolio mereka dan mendekatkannya ke kurva efisien. Nah, di sini saya juga akan membahas pentingnya efficient frontier yang berfungsi untuk membantu investor. Yang pertama adalah memahami trade-off antara risiko dan pengembalian. Salah satu prinsip fundamental dalam investasi adalah bahwa semakin tinggi return yang diharapkan, semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung. Efficient frontier memvisualisasikan hubungan ini dengan jelas. Dengan memahami trade-off ini, investor dapat membangun keputusan yang lebih rasional. Mereka dapat melihat secara visual berapa banyak risiko tambahan yang harus mereka ambil untuk mendapatkan peningkatan return tertentu. Nah, yang kedua di sini memilih portofolio yang optimal. Efficient frontier membantu investor mengidentifikasi portofolio yang efisien. Portofolio ini memberikan return tertinggi untuk tingkat risiko tertentu, atau sebaliknya, risiko terendah untuk tingkat return tertentu. Setiap investor memiliki profil risiko yang berbeda-beda. Efficient frontier memungkinkan investor untuk memilih portofolio yang paling sesuai dengan profil risiko mereka. Dengan menganalisis efficient frontier, investor dapat mengoptimalkan diversifikasi portofolio mereka. Mereka dapat memilih kombinasi aset yang memberikan return tertinggi dengan risiko yang terendah. Nah, di sini terdapat tabel yang di dalamnya berisi data harga saham PT Alvaria Trijaya Tbk dari periode 1 September 2024 hingga periode 30 November 2024. Nah, di sini dapat dilihat bahwa harga saham pada bulan September berkisar dari
Rp2.900 sampai dengan Rp3.100. Lalu pada bulan Oktober mengalami kenaikan menjadi Rp3.300. Namun pada bulan November terlihat mengalami penurunan dari Rp3.200 menjadi Rp2.800. Nah, selanjutnya di sini ada tabel harga saham PT Midi Utama Indonesia Tbk, di mana harga saham pada periode bulan September sampai November 2024 dapat dilihat di sini harga saham cenderung sedikit mengalami penurunan, dengan harga saham di bulan September senilai Rp480, sedangkan pada akhir bulan November senilai Rp414. Di sini juga terdapat daftar harga saham PT Indo Retail Makmur Internasional periode 1 September sampai 30 November 2024. Di sini dapat dilihat pada periode bulan September harga saham mengalami kenaikan dari yang awalnya Rp5.200 menjadi Rp9.000 di akhir bulan September. Sedangkan untuk periode bulan Oktober sampai akhir November terlihat harga saham cenderung stabil di harga Rp9.000. Nah, berikutnya ada data saham PT Ramayana Lestari Sentosa dari periode September hingga November 2024. Nah, di sini dapat dilihat harga saham pada periode bulan September cenderung lebih stabil di harga kisaran Rp400. Sedangkan pada periode selanjutnya yaitu 1 Oktober sampai 30 November 2024 cenderung mengalami penurunan, di mana yang awalnya senilai Rp400 menjadi Rp370. Yang terakhir terdapat harga saham PT Matahari Putra Prima Tbk, di mana harga saham pada periode 1 September sampai 31 Oktober mengalami kenaikan dari Rp50 menjadi Rp111. Namun pada periode November kembali mengalami penurunan menjadi Rp62. Oke, berikutnya terdapat rekap hasil perhitungan return dan risk dari data saham industri retail yang telah disebutkan sebelumnya. Dapat dilihat di sini pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk memiliki hasil return sebesar minus 0,01 dan risk dengan nilai 1,63. Yang kedua ada PT Midi Utama Indonesia Tbk dengan hasil return senilai 0,03 dan risk 1,43. Yang ketiga ada PT Indo Retail Makmur Internasional dengan hasil return 0,72 dan risk 4,56. Yang keempat ada PT Ramayana Lestari Sentosa dengan hasil return minus 0,08 dan risk 0,81. Terakhir kelima ada PT Matahari Putra Prima dengan hasil return 0,44 dan risk 6,42. Nah, setelah mendapatkan nilai return dan risk, selanjutnya di sini akan mencari nilai Sharpe ratio dengan rumus RP min RF dibagi dengan deviasi standar P, yang mana RP merupakan return aset atau portofolio. RF adalah return bebas risiko, anggap saja di sini sebagai return obligasi pemerintah sebesar 4. Kemudian deviasi P yang merupakan standar deviasi atau risiko aset. Nah, bisa dilihat di sini sudah mendapatkan data Sharpe ratio, di mana PT Sumber Alvaria Trijaya atau AMRT mendapatkan hasil minus 2,46. PT Midi Utama Indonesia Tbk mendapatkan hasil dengan nilai minus 2,81. PT Indo Retail Makmur Internasional mendapatkan nilai sebesar minus 0,71. PT Ramayana Lestari Sentosa mendapatkan nilai sebesar minus 5,03. Dan terakhir, PT Matahari Putra Prima mendapatkan nilai sebesar minus 0,55. Nah, dari data tersebut dapat disimpulkan urutan saham yang paling optimal. Urutan pertama ada PT Matahari Putra Prima Tbk, urutan kedua ada PT Indo Retail Makmur Internasional, di urutan ketiga ada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, di urutan keempat ada PT Midi Utama Indonesia Tbk, dan urutan terakhir ada PT Ramayana Lestari Sentosa. Nah, selanjutnya di sini terdapat grafik risk dan return. Di sini dapat dilihat bahwa PT Indo Retail Makmur berada di posisi paling atas dengan skala 4,56 dan 0,72. Sedangkan PT Ramayana berada di posisi paling bawah dengan nilai 0,81 dan minus 0,08. Nah, dengan return yang hampir sama dan risiko yang lebih tinggi, maka PT Matahari didominasi oleh PT Indo Retail. Jadi jika teman-teman ingin berinvestasi, sebaiknya lebih memilih resiko yang paling rendah dengan return yang hampir sama. Nah, sampai pada sesi kesimpulan, di mana teori portofolio Markowitz adalah sebuah konsep dalam investasi yang bertujuan untuk membantu investor membangun portofolio yang optimal. Teori ini menekankan pentingnya diversifikasi aset untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan berbagai jenis aset seperti saham, obligasi, dan properti.
investor dapat menciptakan portofolio yang memiliki return yang maksimal dengan risiko yang minimal. Konsep kunci dalam teori ini adalah efficient frontier, yaitu garis yang menggambarkan kombinasi portofolio yang memberikan return tertinggi untuk tingkat risiko tertentu. Nah, berdasarkan rekap return dan risk pada 5 saham yang telah dilakukan, berikut urutan data saham yang paling optimal. Di urutan nomor 1 ada PT Matahari Putra Prima Tbk. Selanjutnya urutan kedua ada PT Indo Retail Makmur Internasional, dan urutan ketiga ada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Urutan keempat ada PT Midi Utama Indonesia Tbk, dan urutan kelima ada PT Ramayana Lestari Sentosa. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika masih ada terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.